Saya share ininya, ada tambahan sih, nanti ini saya masukkan lagi di ininya, di apa, eh, saya masukkan lagi ke Anda, ke kaki kirim ke Rafa. Ada tambahan materi dikit, masih berkaitan dengan degradasi karbohidrat. Paling kita baru separuh kita lakukan. Nah, kita mulai aja, kita skip dari yang pertama, kita share dulu ya. Nah, oke. Nah, bentar, saya slideshow. Nah, kita kemarin berbicara ini tapi nggak selesai. Saya ngomong nanti separuh, separuh saya berikan di hari ini ya, hari Kamis ya. Itu the process of carbohydrate degradation and biosynthesis, part 2. Nah, kita kemarin sudah berbicara RPS ini, biosintesa glukosa, kita sudah berbicara apa sih gluconeogenesis. Kan kita berbicara terhadap degradasi ya. Jadi kita bisa pembentukan dan biosintesis. Jadi pembentukannya dengan gluconeogenesis. Apa itu? Dengan bahan non karbohidrat. Bahan yang ada dalam tubuh ada laktat, ya laktat dirubah. Ada piruvat, piruvat dirubah. Ada glikogen, glikogen dirubah. Tapi ini yang non karbohidrat berarti laktat atau piruvat. Yang kedua kita banyak berbicara sedikit tentang fotosintesis, Anda bisa lakukan sendiri. Terus bagaimana bedanya? Kan CO2 dan H2O non karbohidrat nih, tapi dia bisa membentuk amilum. Nama itu juga masuk proses gluconeogenesis, tapi butuh cahaya nih pada tanaman, butuh sunlight. Nah, itu juga nanti ada proses Calvin cycle, ada yang lain, ada yang lain. Nah, kita juga berbicara kemarin, kalau kita di tubuh, oxidative respiration atau respiration cell itu, kita juga menghasilkan ATP yang terbanyak. Selain juga ada H2O dan ada energi-energi yang lain. Jadi di topik ini, di kuliah tentang karbohidrat ini, sebenarnya kita menerangkan bagaimana pentingnya karbohidrat di dalam living system, terus bagaimana diperoleh energi berbasis karbohidrat, di mana kita menggunakan karbohidrat sebagai fuel, sebagai energi, dan bagaimana kita menyediakan atau mengubah karbohidrat yang atau bahan yang sebagai cadangan itu untuk sebagai sumber yang energi yang langsung digunakan. Bagaimana glikogen menjadi glukosa, bagaimana amilo menjadi glukosa, dan sebagian juga karbohidrat juga penting di dalam genetik. Maka tadi kemarin di biokimia medis ada kelainan-kelainan genetik yang berkaitan dengan juga karbohidrat karena karbohidrat itu juga menyusun nukleotid ada ribosa ya kan dan sebagainya. Terus juga digunakan nih kalau kita dia sebagai antigenik untuk menentukan golongan darah seseorang. ABO di blood group itu juga itu dan yang penting juga di dinding sel organel, dinding tubuh kita, organ kita itu bisa berkomunikasi antar sel kalau ada karbohidrat. Dan di tanaman itu dinding selnya ada sel wall itu berbeda dengan pada hewan. Kalau hewan lipid bilayer dan di situ seperti itu ya. Oke, ini apa starch, ini fiber. Nah, ini kita sudah lakukan. Nah, kita hari ini mungkin saya akan menambahkan karena ada berkaitan dengan eh, capaian yang tadi harus dicapai pada topik ini adalah peran atau degradasi karbohidrat. Nah, fiber itu fiber fiber yang ada dari tanaman bukan fiber sintetik yang kita buat dari kalau kita berbicara kimia fisik, berbicara ini fiber ini adalah fiber di dalam bahan hidup biofiber itu ada insoluble yaitu non viskos. Jadi dia non viskos seperti selulosa lignin kan nggak bisa nih. Sedangkan yang soluble itu adalah produk-produk fiber yang difermentasi. Pektin, gam, mucilase itu setelah difermentasi dia menjadi ini. Nah, kemarin juga kita ngomong di mana sih kita ngomong degradasi. Degradasi dalam tubuh kita bisa diartikan digesti.
Di MOS, di mulut ada amilase. Sehingga kita kalau makan yang ada karbohidratnya sedikit, kita terasa manis karena ada peran amilase yang memecah tadi. Menjadi kalau dia ada sukros, berarti ada galaktos atau ada fruktos, ada glukos, ada fruktos, fruktos yang buat masa manis. Masuk nih tadi di stomach tadi dengan adanya fiber yang kita lakukan, fiber yang nanti kita akan terjemahkan, dietary fiber dia akan menyebabkan membantu proses pencernaan, mengangkat, membawa lemak yang sulit dicerna itu dikeluarkan melalui feses. Di small intestine juga gitu nih ada beberapa enzim yang memecah disakarida, tidak hanya polisakarida tapi disakarida menjadi akhirnya menjadi sukros, glukosa, galaktosa atau apa fruktosa yang diserap oleh kapiler pembuluh darah dan dibawa ke darah dan dibawa ke organ. Yang berikutnya ada pankreas nih. Pankreas menghasilkan amilase yang sangat dibutuhkan untuk digesti karbohidrat yang ada di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh juga ada proses fermentasi nih. Karena di sana itu ada mikroflora yang bagus, juga dia akan menghasilkan proses-proses fermentasi menghasilkan asam lemak pendek. Nah, kita berbicara nih sekarang di soluble fiber. Biasanya eh, tesis saya waktu di Perancis bikin tikus hyperkolesterolemi. Profesor saya bilang Anda dari Indonesia, Anda suka makan nasi putih, Anda suka makan gulai sate yang berlemak, maka saya dikasih tema tesis yaitu peran rice bran sebagai dietary fiber untuk menurunkan kolesterol. Jadi semua pencernaan, semua enzim di dalam usus itu sudah saya lakukan risetnya pada kondisi model hewan hiperkolesterol. Nah itu, tapi berbeda di sana. Beras yang ada di sana itu beras di mana mengandung fiber karena sebelum diseleb di bulognya sana itu dia di tekanan tinggi kalau baca dalam bahasa Prancis duri étouffée dari beras yang di biji beras yang divakumkan tinggi maka dia seratnya masuk ke dalam biji dan habis itu kita dilakukan oleh mereka seleb dan kita punya beras putih tapi seratnya masuk. Nah, juga soluble fiber itu menjadi low glukosa absorption juga. Jadi itu terus transit ini ada beberapa yang dibutuhkan oleh soluble fiber dalam untuk pada heart disease, pada diabetes dan sebagainya. Nah, ini soluble fiber contohnya whole grain. Kita sekarang lagi penelitian nih pakai fiber rice bran. Ada penelitian untuk mahasiswa S1 kimia ada beberapa dan S2 Fikri yang sedang melakukan dietary fiber atau dedak beras rice bran untuk kondisi hiperkolesterol, untuk kondisi hipertensi. Kalau tesis saya dulu hiperkolesterol, Fikri membuat hipertensi. Nah, selain itu ada insoluble fiber ini dibaca sendiri. Nah, ini adalah tesisnya Fikri yang nanti pada disertasinya bukan seratnya yang digunakan, tapi bioaktifnya. Jadi Fikri mempelajari bahwa dedak ini ada dietary fiber, maka pada hewan yang dilakukan dukasal itu hewan dibuat hipertensi. Jadi model hewan hipertensi diinduksi dukasal sehingga nanti tekanan darahnya tinggi. Bagaimana kita di FK ada alat nih untuk mengukur tekanan darah computerized. Jadi ada alatnya dimasukkan di ekor, dia sudah bekerja maka dilakukan nadi, sistol, dan diastol. Dia ada terkonfirm dia hipertensi. Nah, di penelitian Fikri setelah hewan itu hipertensi, maka diterapi dedak. Nah, ini dia akan terjadi kalau dikasih dedak, ini tekanan darahnya turun dan sebagainya. Yang kuning-kuning yang diamati oleh Fikri. Nah, maka pada kondisi hipertensi dengan terapi dedak, akan menurunkan tekanan darahnya turun, MDA-nya turun, dipelajari juga ekspresi INOS dan histopatologinya kembali ada perbaikan gitu. Ini disertasi yang berkaitan dengan dietary fiber yang ada di rice bran. Nah, hewannya hipertensinya adalah induced by docasal. Nah, ini dia membuat berapa terapi dengan persen-persen, 1% pakan, 2%, dan ini ada terapinya dan mereka Fikri mempelajari ininya. Dan itu dari hipotesisnya
membuktikan bahwa dietary fiber atau soluble atau insoluble yang ada di rice bran itu bisa menurunkan hipertensi. Nah, ini nanti pada yang akan datang, Fikri akan mengambil dedak tadi dengan analisa LC-MS, ya ambil yang biopeptide-nya. Sekarang untuk in siliconya dipelajari nih sama Dinda, anak S1 kimia, kandungan rice bran dengan LC-MS, dia dilakukan dengan in silico. Nanti Fikri selain in silico dia membuktikan ini. Biru-biru ini adalah yang dipelajari Fikri pada saat nanti pada S3-nya. Nah, kita fotosintesis, jadi fotosintesis itu berbeda kan? Fotosintesis kan membentukkan tadi ada biosintesis, membentukkan glukos dari non karbohidrat CO2 H2O kan gitu kan? Kalau dulu kalau manusia kita ngomong glikoneogenesis ya pirufat menjadi glukosa lagi atau laktat menjadi glukosa dengan co-recycle. Tapi kalau pada tanaman adalah dari CO2 dan H2O. Jadi ada fotoautotrof, ada oksidasi inorganik atau kemoautotrof. Ini maka eh, di bumi ini ada autotrof atau heterotrof. Nah, ini ada seperti ini, Pak. Oksigen di mana ya mereka, gitu kan? Dia akan ngomong dari airnya. Terus ini redox prosesnya kan tadi non karbohidrat, tapi dia ngomong nih karena di tanaman dia dari CO2 dan H2O kan bentuk. Nah, ini ada seperti ini maka ini adalah biosintesis karbohidrat atau biosintesis karbohidrat pada tanaman. Nah, ini Anda pasti sudah paham. Nah, perannya adalah di mana dia terjadi nih. Peristiwa yang seperti itu terjadinya di kloroplas. Kalau tanaman ada klorofilnya, maka kloroplas itu bisa terjadi pembentukan karbohidrat dari H2O dan CO2. Nah, ada yang light independent kemarin light independent adalah Calvin cycle. Ini yang banyak dipelajari di teman-teman pertanian karena di fotosistem itu ada dua protein yang sangat berperan. Nah, mungkin kami akan bisa nih kalau nanti kita bisa isolasi P700. Ada fotosistem satu yang ada di daun, yang gimana dia kita klorux atau kita kultur nih, kultur ini diambil kloroplasnya, diisolasi P700, fotosistem satu dan P480. Kita ambil fotosistem 2, nanti kita lakukan. Nah, ini pada Calvin cycle ada three phase, karbon fiksasi, reduction, dan regenerasi ribo. Ini kan glyceraldehyde 3 fosfat nih. Kalau kita berbicara di hewan atau di kita, kan dari pecahan ini, pecahan glukosa menjadi pirufat. Dari atom 6 menjadi atom 3, yaitu glyceraldehyde 3 fosfat kan. Dari situ phosphonol pirufat, dan sebagainya. Nah, ini bayangkan untuk membentuk satu molekul glukosa di Calvin di tanaman itu butuh 18 ATP dan 12 NADH. Anda kemarin ingat kalau di manusia berapa? Di glikolisis ada 2 ATP, di Krebs cycle ada berapa ATP, ya kan? Kalau di tanaman seperti ini. Nah, ini Calvin cycle apa sih sebetulnya? Calvin cycle ini seperti ini, bahan-bahan tadi glyceraldehyde 3 fosfat. Yang menjadi penting adalah ribulosa 1 fosfat bifosfat. Ini ada perlu enzim yang kita sebut ya ini ditambah asonya bifosfatase. Ini yang menjadi penting. Maka awalnya adalah ini. Terus nanti akan glyceraldehyde 3 fosfat. Baru nanti ini akan proses menjadi karbohidrat. Jadi kalau kita lihat nih ada stage 1 di mana nanti di stage 2 dan stage 3-nya dia akan ada bentuk glyceraldehyde 3 fosfat. Sama kalau di kita glyceraldehyde itu belum karbohidrat tapi dia akan munggah lagi, naik lagi kalau di glikolisis dia menjadi glukosa. Nah, ini alternatifnya dengan Rubisco. Rubisco itu tadi ribulosa 5 fosfat, ribulosa 1,5 fosfat ini yang digunakan enzim yang sangat penting di dalam Calvin cycle. Ribulosa 1,6 bifosfat karboksilase. Itu penting untuk kemampuannya mengikat CO2 ke molekul ribulosa 1 fosfat dari enzim itu akan mengikat CO2 pada molekul ini. Jadi menghasilkan tadi
di fosfoglisserat atau gliseraldehyde 3 fosfat. Dan ini akan terjadi di mana tadi? Di kloroplas, di posisi mana? Di stroma. Maka tanaman yang kemarin saya ngomong, tanaman itu di stromanya kalau bisa jangan sampai tertutup debu, apalagi tertutup penyakit tanaman yang putih-putih itu ya. Itu membuat rusak. Jadi terutama di bawah daun itu, maka kita bisa semproti air nih, seperti itu. Nah, ini prosesnya tadi ribulosa transfer ke rubulosa 16 bifosfat, menghasilkan ini menjadi 2 atom C dan 3 atom C, yang ini akan ada di Kelvin yang gliseraldehyde 3 fosfat, yang dua akan menjadi pecah lagi menjadi CO2 dan akan digunakan lagi mengikat H2O untuk membentuk glukosa. Ini sudah kemarin eh, kita lanjutkan. Di tanaman juga ada yang disebut carbon dioxide assimilation. Itu juga ada 3 stage. Kemarin sudah saya cerangkan. Yang stage pertama adalah CO2 itu difiksasi dulu nih. Akhirnya dia akan menuju ke satuman difosfat, menuju ke gliseraldehyde 3 fosfat. Kedua itu, maka dia akan membentuk banyak agar-agar ribbon seperti ini, dan pada stage ketiga terbentuklah 1,5 bifosfat yang tadi beberapa jumlahnya semakin banyak. Ini kita inikan asimilasinya tadi terjadi di stroma melalui proses yang kita sebut Kelvin. Kelvin tadi ada 3 stage. Targetnya adalah gliseraldehyde 3 fosfat. Yang gliseraldehyde 3 fosfat kalau kita berbicara di glikolisis setelah fruktosa 1,6 difosfat ada 2 molekul C3 nih. C-nya 3 yang kita sebut gliseraldehyde 3 fosfat dan hidroksiaseton fosfat. Jadi sebetulnya G3P sama DHAP ini sama-sama membuat pirufat kalau eh, di kita ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di hewan kan nggak ada pirufat nih. Nah, ini overview Calvin cycle tadi ada 3 tahap, 3 step, maka hasilnya seperti ini. Ada CO2, ada 5H2O menjadikan ini, ya kan? Gliserat 3 fosfat ini 2 loh ya, yang satunya sama-sama 3C. Ini Calvin cycle, sudah. Ini yang di tengah nih. Apa sih peran Rubisco tadi? Rubisco satu difosfat karboksilase tadi kan dia akan membentuk ribosa 5 difosfat. Nantinya ini bahan untuk step kedua, step ketiga menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Nah, ini kemarin sudah saya baca juga, nggak perlu ini baca sendiri ya. Summary-nya. Nah, itu yang kemarin saya suruh belajar sendiri gitu ya. Terus kita lanjutkan setelah asimilasi kita lanjutkan CO2 tadi, setelah tadi Calvin cycle tadi, CO2 itu akan difiksasi di ini di uh, gliseraldehyde 3 fosfat dengan bantuan apa? Fosfat karboksilase. Nah, ini setelah itu ini kan membentuk 3 fosfogliserat. Nanti dibaca nih. Terus fiksasinya bagaimana? Kalau kita lihat tadi di Calvin cycle, maka ada peran rubisco karboksilase. Di stage 1, maka dia akan apa? eh, Mengaktifkan atau membentuk rubisco 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 fosfat atau ribulosa 1,6 bifosfat, dan dia akhirnya akan bentuk gliseraldehyde ini 3 fosfogliserat setelah dia ini gitu ya kan. Ini jadi ribulosa 1 fosfat to form molekul dengan 3 fosfogliserat. Tadi di, eh, menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Kayak itu tadi 1,6 fruktosa 1,6 difosfat dengan C6 maka dia akan memecah menjadi 2C3. Nah, ini tadi konversi 3 fosfogliserat to gliseraldehyde 3 fosfat.
Jadi setelah dia dengan enzim Rubisco tadi membentuk 3-fosfogliserat, maka berikutnya adalah stage tiganya ada membentuk gliseral 3-fosfat dan dihidroksi aston fosfat. Dua-duanya ini 3C. Kalau kita berbicara di glikolisis ini tahap akhir, stage 1 glikolisis memasuki stage 2 membentuk glycerol di 3-fosfat dan pada step tiganya membentuk pirufat. Ini di tengah. Kalau kita berbicara kemarin, glikolisis ada 3 tahap. Tahap pertama ada glukosa menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Tahap keduanya ada fruktosa 1,6 difosfat pecah menjadi 2 molekul dengan 3C, yaitu glycerol di 3-fosfat dan dihidroksiaston fosfat. Nah, itu masing-masing jadi pirufat, masing-masing menghasilkan 2 ATP. Berarti sebetulnya 2 molekul yang terdiri dari glycerol, fosfat dan hidrogen 4 ATP. Tapi pada saat glukosa menjadi fruktosa 1,6 difosfat, apa itu? Utang atau dia invest 2 ATP, ya kan? Maka dari proses glikolisis menghasilkan tadi berapa? 2 ATP. Kalau kita Calvin tadi menghasilkan berapa? 18 ATP. Pada tanaman itu ya, karena dia ada satu ribulosa 1,5 difosfat. Nah ini ceritanya juga, ini tadi summary-nya dibaca lagi, balik lagi nih Calvin. Jadi ini loh nak, ini adalah ribulosa 1-fosfat, timah 1-fosfat. Dia akan bentuk ini nih, 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat dia akan mengalami gliseraldehyde 3-fosfat. Dan ini dari Calvin ini. Menghasilkan berapa ATP? Kalau tadi beberapa putaran di situ ditulis ada 18 ATP. Nah ini gliseraldehyde 3-fosfat nih. Ada lain adalah dioksiaston fosfat. Jadi ada 2 molekul dari 1,6 eh, apa? Fruktosa 1,6 difosfat atau dihidroksiaston fosfat itu akan menjadi dihidroksiaston fosfat dan gliseraldehyde dengan 3 atom C. Nah, ini kan masuk ke atas. Kalau ini kembali ke glikolisis, maka apa yang dihasilkan? Kalau dia ke atas menghasilkan glukosa, kalau dia ke bawah di sini akan hasilnya apa? Pirufat. Masing-masing ini 2 ATP, maka dia akan menghasilkan 4 ATP. Nah, ini tadi kalau ternyata dia bisa membentuk lagi ke atas melalui gluconeogenesis. Hidroksi, baik hidroksiaston fosfat atau gliseraldehyde fosfat membentuk fruktosa 1,6 difosfat menjadi fruktosa 6 difosfat menjadi glukosa 6 fosfat menjadi glukosa dan tambahan dari penambah dengan yang lain maka dia akan menjadi sukrosa. Ini pada tanaman. Tapi kalau pada kita nggak bentuk loh ya, tubuh kita nggak bentuk sukrosa. Tubuh kita berakhir dengan apa? Glukosa, glikolisisnya. Kalau ini dia fruktosa 6 fosfat bisa mantu dengan eh, ini dia akan membentuk sukrosa. Nah, ini converted di start in chlorophase, convert to sucrose for export recycle dari glukosa dari ribulosa 1,6 bifosfat. Jadi ini sukrosa kalau di kita dan hewan ini adalah glukosa yang kita sebut gluconeogenesis. Jadi apa bedanya tadi? Biosintesis karbohidrat pada tanaman dan pada hewan. Hewan mudah gluconeogenesis dari non karbohidrat bisa lemak, bisa asam amino, bisa apa membentuk glukosa. Tapi kalau pada tanaman itu tadi dibentuk dari inorganik H2O, CO2, maka dia akan melewati Calvin cycle, membentuk dihidroksi aston fosfat, glycerol fosfat, membentuk ini sukrosa. Maka kita kalau ada untuk amilum, sukrosa dan sebagainya kalau dia polimerisasi. Itu sih bedanya. Nah, ini ada ini kan ada diaston, ada glukosa 3-fosfat. Nah, ini kita balik lagi nih. Ini ada fruktosa 6-fosfat, ya kan? Fruktosa 6-fosfat kalau bawa setelah itu dia ambil butuh fosfat 1 ATP 1 menjadi
ini pada tanah. Nanti dia tidak membentuk tidak balik, dia akan membentuk sukrosa. Nah ini ceritanya ya dari pulsa itu ceritanya yang tadi tulisan itu ya. Oke, ini stokiometrinya nanti dihitung ini ATP-nya. Tadi sudah ada catatannya, ada konversinya sehingga tadi bisa 18 ATP. Ini juga saya kira itu sih lagi. Ini bisa kuncinya di sini loh, di berusaha 16 di fosfat. Mau kinase atau ini. Nah, ini oksigenase aktivita Rubisco tadi di burosa 16 di fosfat. Dia menghasilkan kuncinya ini 3 fosfogliserat, habis itu gliseraldehyt 3 fosfat, DHHP, mau bentuk glukosa, mau balik ke fruktosa 16 di fosfat ke sukros. Intinya seperti itu kalau di Calvin dari ribulosa 15 di fosfat. Nah, ini dibaca sendiri. Jadi, plan karbohidrat biosintesis itu bisa melewati glyoxylate cycle. Yang kedua, biosintesis starch sukrosa. Terus berikutnya lagi dari fotosintesis membentuk dinding polisakarida dari daun, dari batang daun, dari cabang, ranting, dan semuanya. Maka akan terjadi nih yang keempat integrasi karbohidrat metabolisme di plant cell tadi. Mau lewat apa? Mau bentuk 16 difosfat untuk menjadi sukros, mau membentuk gliseraldehyt 3 fosfat sampai terjadi yang lain, atau membentuk polimerisasi starch, amilum, atau amilopektin untuk membentuk sel wall polisakarid. Itu sih kalau biosintesis di plant. Kalau di hewan, di manusia apa tadi? Glikolisis, gluconeogenesis, pakai Cori cycle, ya kan? Pakai glikolisis, neogenesis, dan sebagainya itu di hewan. Kalau di tanaman itu. Nah, ini glyoksilat. Jadi dari bahan-bahan yang tadi DHAP atau gliseraldehyt 3 fosfat jadi piruvat masuk asetil CoA. Sama kan di Krebs cycle ada sitrat, maka dia akan bentuk sitrat. Mirip ini Krebs cycle dengan glyoksilat 4B. Kalau di Krebs cycle ininya 1 2 3 4 5 6 kalau di Krebs cycle. Kalau di glyoksilat cycle, jadi kalau kita berbicara ini bahwa plan karbohidrat biosintesis yang lewat glyoksilat, kalau kita manusia dilewat TCA, kalau dia dilewat glyoksilat cycle, yaitu tadi bentuk DH apa gliseraldehyt 3 fosfat dan sebagainya akan menjadi dan dirubah ke asetil CoA membentuk sitrat. Ini ada 4, ini adalah glyoksilat cycle. Kalau di TCA ini toh Glyoksilat cycle share some enzyme with TCA ya kan. Ada beberapa enzim ini ada sitrat sintase, malah dihidrogenase ini sebetulnya punya TCA. Tapi di sini dia hanya 4. Memang ada bentukan glyoksilat ini yang membedakan dia dengan TCA. Habis itu juga dari glyoksilat dia akan menghasilkan karbohidrat. Jadi itu dia ada juga di tubuh di tanaman itu. Ini adalah glyoksilat maka dia akan menghasilkan dari nukleotida 4B di luar mitokondria. Maka di sini suksinat fumaratnya ada di sini dan dia akan menghasilkan karbohidrat. Yang ini kebalikannya. Jadi dia balik nih. Dari balik ini kita tahu ada glyoksilat cycle, ada citric acid cycle. Di sini yang kaitannya ke metabolisme asam amino, metabolisme karbohidrat. Di sini ada glyoksilat. Nah, kita lihat. Nah, ininya adalah astil CoA masuk ke isositrat, maka butuh apa? Enzim apa? Isitrat sintase dan seperti itu. Berikutnya maka sukrosa biosintesis yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dari fruktosa 16 difosfat dia akan menjadi sukrosa. Nah ini fruktosa 16 menjadi fruktosa 6 fosfat dan dia akan menjadi sukrosa yang sudah tadi. Sucrose is synthesized in the cytosol by sucrose phosphate synthase and sucrose 6 fosfatase. Jadi
tadi yang ada tadi ke atas tadi ada sukrosa, tadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat kalau kita lihat dari mana ya? Fruktosa 16 di fosfat. Atau dari mana ya kalau di tubuh kita? Dari glukosa 6 fosfat. Nah, ini ternyata dia dengan UDP dia akan bentuk sukrosa. Nah, ini sama. Oke, jadi dari fruktosa 16 di fosfat menjadi fruktosa fosfat menjadi sukrosa. Nah, ini oke, fosfat dari 16 menjadi 6 dan dia menjadi sukrosa 6 fosfat dan menjadi sukrosa, ya kan? Nanti ini di ini. Nah, bagaimana regulasinya sukrosa? Ini ada beberapa enzim. Tadi ada sukrosa 6 fosfat sintase. Kalau kita ngomong sintase, maka nanti dia akan bentuk sukrosa 6 fosfat. Kalau dia menjadi defosforilasi, maka terjadi sukrosa. Seperti ini terjadi di kloroplast. Ini seperti ini. Nah, sukrosa 6 fosfat sintase akan menjadi sukrosa. Nanti dia akan ini akhirnya dia akan menjadi sukrosa. Ceritanya sama sih seperti yang tadi sudah itu adalah lebih detail. Jadi adik-adik pada plant cell biosintesis pun seperti itu. Bagaimana sintesis dinding sel dari tanaman. Dinding sel dari tanaman itu terdiri polisakarida yang membentuk bisa miofibril. Seperti itu. Nah, ini seperti itu. eh, akan jadi polimer dari glukos nih eh, karena dia selulosa. Jadi ada polimerisasi glukos yang bentuk selulosa. Jadi beta 14 ikatannya. Kalau dia ada yang ke atas berarti apa? 16 ya. Nah, ini kalau difoto di mikroskop elektron. Nah, ini kalau butuh selulosa sintase kalau kita butuh ini polimerisasi dari glukosa yang ada tadi dia bentuk dengan selulosa sintase maka terjadi selulosa. Nah, ini saya kira itu. Nah, saya kira itu hari ini kuliah saya melanjutkan yang kemarin. Jadi kita sudah sampai ke degradasi karbohidrat dan biosintesisnya baik di tanaman maupun di hewan. Kalau hewan saya ingatkan, hewan dari glukolisis itu membentuk pirufat. Kalau dia bentuk lagi glukosa menjadi gluconeogenesis. Kalau dia dari laktat maka melalui Cori cycle. Kalau dia membongkar glikogen maka istilahnya adalah glikogenolysis. Seperti itu ya. Terus kalau di tubuh kalau karbohidrat glukosa itu tinggi, apa yang kerja? Asam apa sel beta dari pankreas menghasilkan insulin. Menangkaplah dia glukosa ditangkap agar dia menjadi rendah. Kalau di tubuh kita kekurangan glukosa, apa yang diperintahkan oleh tubuh kita? Pankreas menyuruh alfa sel, kalau tadi beta sel untuk insulin, alfa sel untuk glikagon. Glikagon dia akan membongkar glikagon menjadi glukosa. Jadi tubuh itu eh, targetnya adalah homeostasis ya. Homeostasis itu seimbang. Jadi sekali lagi kalau kita sudah diabetes, keturunannya diabetes, Anda pakai harus nyuntik insulin, jangan 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 patah semangat. Insulin itu adalah insulin dari luar yang untuk menjaga homeostasis karena beta sel kita tidak mampu menghasilkan insulin yang sanggup menangkap gula yang tinggi di dalam tubuh kita. Jadi itu. Jadi saya sih hanya memprovokasi. Jadi kalau injeksi insulin itu tidak harga mati gitu. Itu ada untuk mencapai homeostasis. Memang kita kurang, maka kita perlu dan itu tidak sampai berapa detik sudah bisa dilakukan sendiri. Kalau kuliah harus masukkan jam 12, masukin di tas, kita cetik sendiri di bawah ini di perut itu cedik gitu sudah berapa ini. Saya kira itu yang saya selesaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, ada diskusi silahkan. Masih punya waktu banyak. Tapi kalau Anda nanti jam itu mau kuliah, mesti ada waktu untuk berangkat ke kampus. Saya juga masih di rumah. Ada pertanyaan? Nanti materi yang hari ini saya kirim ke Rafa. Gimana?
Oh ya, Naila, monggo. Silakan Naila. Eh, Terima kasih Bu. Jadi tadi kan kalau seumpama kekurangan glukosa itu Mm-mm. kan pankreasnya memecah glikagon. Nah, sebelum memecah glikagon itu Glikogen. apa? Ya, itu. Sebelum memecah itu apakah kayak ada eh, hubungannya sama sugar craving gitu Bu? Kan kadang-kadang ada tuh rasa pengen makan yang manis-manis gitu. Apakah ada hubungannya kayak gitu ya Bu ya? Iya, eh. Jadi itu itu psikologis kita ya. Kita merasa hipoglikemi kan gitu ya. Kita merasa lemes gitu. Memang targetnya orang kalau kita lemes ya minum madu, minum gula sebentar gitu ya. Itu agar gula naik. Itu indikatornya. Kalau kamu lemah, kamu lemes gitu ya, kalian lemes, maka kita butuh itu manis-manis itu kan. Nah, itu saatnya bahwa tubuh kita pengen membongkar glikogen. Nah, glikogen itu bisa dibongkar dengan bantuan ada glukagon kan, di situ ada hormon glukagon yang disintesis oleh alfa sel ya kan. Maka glukagon itu tersintesis oleh alfa sel, bongkarlah dia glikogen agar jadi glukosa kan gitu ya Naila. Tapi pada saat glukosa kita tinggi gitu, kita ngeliang kan, ngeliang juga kok ini ya, maka beta sel diminta oleh pankreas buatlah insulin gitu. Tapi kalau kita sudah kondisi kita sudah diabetes sudah parah, maka tidak mampu menghasilkan insulin sejumlah yang bisa nangkep glukosa yang ada di darah. Maka itu kalian harus dokter itu kadang-kadang dikasihlah insulin yang Anda bisa nyuntik sendiri. Tapi juga ada orang yang oh gengsi atau apa ya kok saya sudah parah ya nyuntik insulin. Maka dokter ngasihkan obat di mana ada insulin yang rilis pelan-pelan. Jadi obat kalau kita minum dia mengeluarkan insulin, tapi rilisnya slow, slow rilis insulin sehingga kita tidak glukosa kita dapat dijaga. Jadi itu. Jadi kalau kita sudah lemes itu ada dua. Lemes itu ada kita memang kehabisan glukosa sehingga lemes atau kita lemes menjadi pusing karena kita glukosanya tinggi. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah kalau saya sih bukan saya hipoglikemi, jadi saya lemes itu berarti saya kurang gula. Tapi kalau orang sudah sudah didiagnosa dokter ya diabetes, pasti dia lemesnya karena glukosa yang sangat tinggi di dalam darah. Tadi Naila, jadi pankreas memerintah beta alfa sel. Kalau alfa sel kaitannya dengan glukagon, kalau beta sel kaitannya di insulin. Dua-duanya dihasilkan pankreas gitu ya. Maka itu tadi glukagon dipecah menjadi diminta untuk bekerja menurunkan eh, menghasilkan glukosa. Jadi punya keluar kanker pankreas pasti dokternya ini loh dubiusnya sulit sulit disembuhkan karena pankreasnya sudah rusak nih. Maka pankreasnya rusak, tidak bisa alfa selnya nggak berfungsi, beta selnya tidak berfungsi. Pada saat memang kurang glukosa ya kita nggak bisa, pada saat tinggi glukosa nggak bisa nang. Itu sih Naila jawabannya. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, akhiri sekian. Anda siap-siap ke kampus kalau sudah di kampus. Nanti Anda telat pada kuliah berikutnya. Saya di sekian, mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Ini, yang penting saya kepingin enjoy. Apa? Anda enjoy menerima kuliah. Yang penting disenangi ya kuliah itu. Mata kuliah itu nggak ada yang gampang. Tapi kalau kita nikmati, kita ini kan susah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.